Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kaifa halukum? Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya. Dan semoga masih tetap semangat untuk melaksanakan PJJ pada hari ini. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Zikir pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas materi di tema 1 subtema 4, yaitu tentang pengamalan nilai Pancasila di masyarakat. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan teman-teman ya, setelah teman-teman menyimak video materi yang Ibu sampaikan ini, teman-teman bisa menunjukkan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila di masyarakat ya, baik pengamalan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai materi pada hari ini, Ibu ingin mengulas kembali materi pengamalan Pancasila yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya teman-teman. Masih ingat tidak? Kita sudah mempelajari berbagai pengamalan Pancasila ya. Di antaranya pengamalan Pancasila di rumah, kemudian di mana lagi teman-teman? Di tempat bermain, dan terakhir kemarin yaitu di sekolah. Nah teman-teman semoga masih ingat ya. Mari kita mengulangi lagi. Teman-teman masih ingat tidak untuk pengamalan Pancasila di sekolah? Ya, yaitu sila pertama. Ada yang masih ingat contohnya? Ya, benar sekali. Salah satu contohnya adalah kita berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran atau sebelum belajar di sekolah. Nah, teman-teman tadi sudah ya, sudah berdoa sebelum belajar, yaitu termasuk mengamalkan Pancasila sila pertama di sekolah ya teman-teman ya. Kemudian untuk pengamalan sila kedua, ada yang masih ingat teman-teman? Ya, benar sekali. Contohnya yaitu kita harus berbicara santun ya kepada siapapun atau yang ada di sekolah ya, misalkan kepada Bu Guru, Pak Guru, atau petugas yang lainnya, petugas TU, kemudian petugas kebersihan, petugas perpustakaan, ya kita tetap harus berbicara dengan santun. Contohnya ya. Kemudian kita membantu teman kita yang sedang mengalami kesulitan di sekolah. Itu termasuk contoh pengamalan sila kedua di sekolah ya teman-teman ya. Masya Allah barakallahu fikum. Kemudian teman-teman untuk contoh pengamalan nilai Pancasila yang ketiga di sekolah, ada yang masih ingat? Iya benar sekali teman-teman. Contohnya yaitu ketika kita di sekolah, maka kita harus mau bermain dengan teman kita ya, dengan siapa saja walaupun berbeda suku.
Itu contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah ya teman-teman ya. Masya Allah. Kemudian teman-teman selanjutnya, contoh pengamalan sila keempat di sekolah. Ada yang masih ingat? Iya, benar teman-teman. Contohnya yaitu kita ikut pemilihan ketua kelas, bisa ya, termasuk ke dalam pengamalan Pancasila sila keempat. Kemudian bermusyawarah saat diskusi ya. Kemudian menghormati pendapat teman kita ya. Nah, itu termasuk pengamalan sila keempat ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, contoh pengamalan sila kelima di sekolah. Ada yang masih ingat tidak? Ya, benar teman-teman. Ya, di antaranya kita melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah dengan baik ya. Contohnya, misalkan teman-teman ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka kewajiban teman-teman harus belajar dengan rajin. Nah, itu melaksanakan hak dan kewajiban. Teman-teman haknya menerima nilai yang bagus. Kemudian maka teman-teman harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar yang rajin. Itu contoh pengamalan sila kelima di sekolah. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman. Semoga masih ingat ya. Nah, sekarang teman-teman, mari kita lanjutkan pembelajaran pengamalan sila Pancasila yaitu di masyarakat ya. Ini kelanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin di sekolah, sekarang kita belajar yang di masyarakat. Kenapa kita juga harus belajar yang di masyarakat? Karena teman-teman juga ya hidup itu di lingkungan masyarakat, maka kita juga harus mengetahui ya pengamalan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Baik, sekarang kita bahas yang pertama, teman-teman. Menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Nah, ini yang berkaitan dengan sila pertama. Teman-teman masih ingat nggak bunyi sila pertama? Coba sebutkan bersama. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya benar, Masya Allah, barakallahu fiik. Simbolnya masih ingat tidak teman-teman? Simbol sila pertama Pancasila. Benar, simbolnya adalah bintang ya sila pertama. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik teman-teman, mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila dapat menjaga kerukunan di masyarakat ya. Nah, contohnya teman-teman, contoh sikap yang sesuai sila pertama Pancasila di masyarakat. Nah, perhatikan teman-teman gambar berikut ini. Di sini ada berkumpul ya atau sedang berkumpul warga masyarakat di pos kamling teman-teman. Nah, kemudian ini ada Bapak yang sedang bicara nih. Sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oh, ternyata masyarakat ini yang sedang berkumpul ya di pos kamling ini mau mengadakan rapat, teman-teman. Kemudian mereka berdoa terlebih dahulu. Nah, ya sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, teman-teman, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing ini merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama ya di masyarakat, teman-teman ya. Nah, sebenarnya berdoa. Nah, ini berdoa juga sudah termasuk ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, ini tetap termasuk pengamalan sila pertama di masyarakat ya. Sama ini dua ya, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing ya. Kan ibadah banyak ya, berdoa, sholat ya, itu boleh ya. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat, teman-teman ya. Salah satu contohnya, contoh ibadahnya yaitu berdoa. Ini ya. Baik, kemudian teman-teman, contoh lainnya masih ada ya. Contoh lainnya ini di sini ya. Contoh lainnya yang pertama, memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Nah, maka ketika kita di masyarakat ada teman kita ya yang ingin beribadah, misalkan mau sholat, kita persilakan justru ya, kita berikan kesempatan untuk sholat orang lain itu ya, untuk beribadah. Kemudian yang kedua teman-teman, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Nah, memang ini sudah harus kita lakukan ya, kita tidak boleh mengganggu
orang lain ketika sedang beribadah, justru kita harus menghormatinya, ya. Kemudian yang ketiga teman-teman, contoh lainnya yaitu menghargai perbedaan agama di masyarakat. Tentunya misalkan di masyarakat itu kan kita banyak ya, banyak yang berbeda agama mungkin, maka kita harus menghargai perbedaan agama orang lain ya, terutama ketika di lingkungan masyarakat kita harus menghargai agama mereka ya. Seperti itu. Nah, itu contohnya ya teman-teman tadi ya. Ada berapa? 4 ya. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing ya. Contoh ibadahnya ini berdoa ya kalau sesuai gambar. Kemudian yang kedua di sini contoh lainnya ya, memberikan kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah dan menghargai perbedaan agama di masyarakat. Teman-teman ya, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, teman-teman, menyebutkan pengamalan sila kedua di masyarakat. Nah, teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada contoh sikap yang sesuai sila kedua. Ini sayangnya, Afannya. Sila kedua Pancasila di masyarakat. Nah, contohnya ini ada gambar ibu ya, ibu-ibu ini sedang memberikan sumbangan teman-teman ya. Kemudian kata bapaknya yang menerima sumbangan, terima kasih atas sumbangannya. Nah, kemudian ini teman-teman ya, memberikan sumbangan atau membantu orang lain yang tertimpa musibah merupakan contoh pengamalan sila kedua ya. Karena sila kedua bunyinya apa teman-teman, masih ingat tidak? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bunyi sila kedua. Ya, simbolnya teman-teman masih ingat ya sila kedua? Rantai, ya benar. Nah, contohnya ini ya. Contohnya yang pertama yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di masyarakat, yaitu membantu orang lain yang tertimpa bencana, ya. Kemudian masih ada ya teman-teman contoh lainnya. Contoh lainnya yaitu bersikap murah hati kepada orang lain. Bersikap murah hati, baik hati kepada orang lain ya. Kemudian mau menolong sesama. Nah, ini hampir sama ya. Nah, seperti membantu orang lain yang sedang tertimpa bencana. Nah, kalau menolong sesama ini lebih ke kalau di masyarakat itu bersama teman, misalkan teman-teman ada yang sedang bermain, kemudian temannya jatuh, misalkan dari sepeda. Nah, kemudian maka yang harus temannya lakukan yaitu menolong, membantu, membangunkannya. Ayo, saya bantu seperti itu. Saya bantu bangun. Nah, itu menolong sesama teman-temannya, termasuk ke dalam pengamalan sila kedua di masyarakat ya. Kemudian teman-teman yang ketiga contoh lainnya, menjunjung nilai kemanusiaan dan kebenaran. Nah, ini contohnya seperti apa teman-teman? Menjunjung nilai kemanusiaan dan kebenaran. Contohnya yaitu kita ketika menemukan kejadian misalnya ya, ada teman kita yang dituduh melakukan pencurian, tapi teman kita sebenarnya tidak melakukannya, maka kita sebagai teman wajib untuk membela ya, karena itu membela teman kita yang tidak mencuri misalkan ya, itu termasuk menjunjung nilai kemanusiaan dan kebenaran ya, karena dia tidak mencuri tapi misalkan tidak sengaja dituduh seperti itu. Nah, itu termasuk ya teman-teman ya, termasuk pengamalan sila kedua di masyarakat karena menjunjung nilai kemanusiaan dan kebenaran ya. Jadi ketika ada yang dituduh ya, bahasanya benar dituduh ya. Nah, namun dia itu bukan pelaku sebenarnya, maka ya kita harus membelanya ya. Nah, itu teman-teman ya, contoh-contoh pengamalan sila kedua di masyarakat. Ayo kita ulangi. Nah, ini yang pertama, membantu orang lain yang tertimpa bencana. Kemudian bersikap murah hati kepada orang lain ya. Kemudian mau menolong sesama ya, mau membantu sesama ya, sama boleh. Kemudian menjunjung nilai kemanusiaan dan kebenaran. Ini ya, kita membela kebenaran ya, ketika ada yang tidak benar ya maka harus
kita bela ya, namun kita membela yang benar ya. Misalkan itu tadi contohnya ada teman kita yang tidak melakukan pencurian misalnya, kemudian dituduh. Nah, maka kita yang tahu, misalkan kita tahu memang kejadiannya, maka kita membela. Nah, membela teman kita yang bukan pelaku. Nah, bukan pelaku ya ini ya. Wajib kita bela teman-teman ya. Karena menjunjung nilai kemanusiaan dan kebenaran. Baik, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya yaitu menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, teman-teman masih ingat tentunya bunyi sila ketiga Pancasila apa? Persatuan Indonesia. Benar ya. Itu bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, simbolnya yaitu pohon beringin, teman-teman ya. Untuk contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat ya, yang pertama. Ini di sini ada gambar warga masyarakat ya. Ya, warga masyarakat yang sedang bekerja sama tanpa membedakan suku. Nah, ini termasuk contoh pengamalan sila ketiga ya. Tidak membedakan suku ya, bekerja sama tanpa membedakan suku. Semua suku bekerja sama nih. Mungkin ada yang Sunda, ada yang Jawa, ada yang Betawi. Ya, ketika bekerja sama kerja bakti, kita tidak membedakan suku mereka. Ya, tetap bekerja sama karena menjaga persatuan, tetap bersatu di masyarakat. Kemudian teman-teman, nih contoh lainnya di sini. Yang pertama yaitu mempelajari tarian daerah. Nah, kalau kita tidak mempelajari ya teman-teman ya, tapi kita minimal tahu ya. Tahu tarian daerah, misalkan tari kecak dari Aceh seperti itu ya. Walaupun tidak mempelajarinya ya. Minimal mengetahui tarian daerah teman-teman ya. Kemudian yang kedua teman-teman, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Nah, produk buatan dalam negeri itu produk yang dibuat oleh warga kita Indonesia ya, oleh masyarakat Indonesia. Produknya dibuat oleh masyarakat Indonesia. Maka kita harus bangga menggunakannya ya. Misalkan kita menggunakan apa itu? Tempat pensil yang dibuat oleh tetangga kita. Wah, itu lebih bagus lagi ya. Produk lokal yang dibuat oleh warga masyarakat Indonesia, teman-teman ya. Tuh, kemudian bangga ya menggunakan produk buatan dalam negeri atau produk lokal. Yang ketiga, teman-teman, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Nah, ini sama seperti tadi ya. Nah, sama ini, bekerja sama tanpa membedakan suku, bersahabat dengan teman dari berbagai suku, ya mau berteman dengan teman yang berbeda suku. Nah, itu termasuk pengamalan sila ketiga di masyarakat, ya. Kemudian yang keempat, teman-teman, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Ini contohnya ronda siskamling ya, kerjasama menjaga keamanan lingkungan. Misal berjaga malam, itu ronda malam ya, termasuk pengamalan sila ketiga teman-teman ya. Nah, ini contoh lainnya sama ya, mengikuti kegiatan siskamling atau ronda malam. Biasanya ini teman-teman ya, abinya teman-teman atau ayahnya teman-teman yang mengikuti siskamling atau ronda malam. Kemudian yang kedua, gerakan memakai baju batik setiap hari Rabu. Nah, ini juga bisa ya termasuk pengamalan sila ketiga. Ya. Karena apa? Ya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, kita lanjutkan ke pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat, teman-teman. Nah, untuk sila keempat, teman-teman, masih sama ya, sebenarnya sama seperti yang di rumah dengan teman bermain dan di sekolah ya. Kalau sila keempat itu tetap sama, yaitu tentang menunjukkan kita itu harus mempunyai sikap bermusyawarah, teman-teman ya. Yang berkaitan dengan sila keempat itu bermusyawarah ya. Baik, teman-teman, pengamalan Pancasila harus dilakukan dalam hidup bermasyarakat ya. Sila keempat menunjukkan kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan ya, atau mencapai keputusan, sebuah keputusan yang harus diambil ya. Contohnya, nah ini contohnya masih sama ya. Warga sedang rapat ini tadi ya. Rapat. Ternyata
Yang dirapatkan itu, ini ada yang bicara nih. Bagaimana jika kita kerja bakti besok? Berarti rapatnya tentang kerja bakti, ya. Kemudian kata bapak yang lainnya, wah ide bagus katanya. Nah, ini ya contoh menghormati pendapat orang lain, ya. Itu merupakan pengamalan sila keempat ya di masyarakat, menghormati pendapat orang lain, teman-teman. Ya, menghormati pendapat orang lain termasuk pengamalan sila keempat. Kemudian contoh lainnya teman-teman, selain menghormati pendapat orang lain, musyawarah kegiatan hari kemerdekaan. Nah, ini kemarin misalkan ya yang masih berkaitan dengan 17 Agustus ya. Musyawarah atau diskusi kegiatan hari kemerdekaan. Kalau ini tentang kerja bakti ya. Kemudian yang kedua, memberikan pendapat saat diskusi. Nah, ini ya semua orang ya termasuk kita ya teman-teman ya berhak untuk memberikan pendapat ketika musyawarah atau diskusi. Namun, harus tetap diingat, ketika pendapat kita belum diterima, maka kita harus sabar atau lapang dada ya. Nah, ini berkaitan dengan contoh yang ketiga nih, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Misalkan teman-teman, keputusan dalam musyawarah kerja bakti ini ada yang tidak sesuai dengan hati kita ya. Maksudnya kita tidak setuju misalkan, namun karena keputusan itu sudah diambil, maka kita harus menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Insya Allah kita bisa mengikutinya seperti itu teman-teman ya. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang terakhir kemudian mengikuti pemilihan kepala desa, kepala RW, kepala RT ya, kita ikut memilih. Oh, kita mah belum bisa teman-teman ya. Teman-teman belum bisa ikut memilih, misalkan ayah atau ibu atau abi atau uminya ikut mengikuti pemilihan kepala desa, itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, mari kita ulangi lagi. Ada 5 berarti contohnya ya. Yang di sini yang digambar ada 1, menghormati pendapat orang lain. Kemudian musyawarah kegiatan hari kemerdekaan, memberikan pendapat saat diskusi, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, dan mengikuti pemilihan kepala desa, kepala RT, kepala RW, itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, baik, yang terakhir teman-teman. Yang terakhir, pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, masih ingat ya bunyi silanya ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa teman-teman? Simbolnya padi dan kapas. Nah, untuk sila kelima ini menunjukkan ya adanya sikap adil terhadap sesama manusia. Jadi kita harus bersikap adil kepada siapapun teman-teman ya, kepada manusia ya. Menunjukkan sikap adil terhadap manusia. Contohnya di sini. Nah, di sini masih kerja bakti, gambar yang tadi ya, kerja bakti di lingkungan. Nah, ini ada bapak-bapak yang mari kita kerja bakti membersihkan lingkungan katanya. Nah, contohnya ini gotong royong membersihkan lingkungan. Gotong royong membersihkan lingkungan ini termasuk contoh pengamalan sila kelima di masyarakat, teman-teman ya. Kemudian contoh lainnya teman-teman, kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini hampir sama ya, kalau ini gotong royong, mungkin bahasanya nanti bisa berbeda. Gotong royong, kerja bakti itu termasuk teman-teman ya ke dalam pengamalan sila Pancasila yang kelima. Kemudian teman-teman, mendirikan koperasi desa. Kenapa ini masuk ke dalam sila kelima teman-teman, mendirikan koperasi? Karena koperasi itu sebuah kegiatan ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, maka memang termasuk ke dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk ke dalam nilai ya, nilai-nilai yang ada pada sila kelima. Jadi masuk ya, mendirikan koperasi desa. Kan anggotanya biasanya akan anggota koperasi kan bisa diuntungkan ya, bisa dimudahkan dalam kegiatannya ya, misalkan ada yang membeli, ada yang menabung, itu di situ adanya kesejahteraan di dalam pendirian koperasi untuk masyarakat. Kemudian yang ketiga teman-teman, mengikuti kegiatan sosial seperti baksos korban bencana. Nah, ini termasuk teman-teman ya, karena sikap adil terhadap sesama ya. Mereka sedang kesusahan, maka kita membantu seperti itu ya. Kemudian teman-teman yang terakhir,
Pembagian tugas siskamling secara adil. Nah, teman-teman tadi contohnya kalau mengikuti siskamling sila keberapa? Masih ingat tadi barusan? Ya, benar. Mengikuti kegiatan ronda malam atau siskamling itu termasuk sila ketiga. Nah, misalkan pembagian tugas siskamling secara adil ini masuk sila kelima. Ya, misalkan tugasnya nih Bapak A untuk keliling sebelah kiri desa, kemudian Bapak B keliling sebelah kanan desa, atau kemudian Bapak C dan D di depan desa tugasnya menjaganya seperti itu. Nah, itu pembagian tugas secara adil itu termasuk pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Nah, itu teman-teman ya, contoh-contoh yang sesuai pengamalan sila kelima di masyarakat. Nah, kita sebutkan lagi. Satu, gotong royong membersihkan lingkungan. Di sini ya, berarti dua, kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat. Mendirikan koperasi desa, mengikuti kegiatan sosial seperti baksos. Baksos itu ya bakti sosial ya teman-teman ya. Korban bencana ya. Kemudian yang terakhir pembagian tugas siskamling secara adil. Baik teman-teman, alhamdulillah yaitu yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Kemudian silakan jika ada yang ingin ditanyakan sampaikan teman-teman ya. Teman-teman tetap semangat belajar ya, kemudian tetap jaga kesehatan juga. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.